Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama dengan istri saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberi jaminan keselamatan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami ingin mengawalinya hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih, kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini tanggal 21 Desember 2021 terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima dalam tema menjadi saksi Tuhan. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pertanyaan yang perlu kita jawab dari bagian ini, yang pertama, apa yang perlu diketahui oleh banyak orang dalam ayat yang kelima ini? Berdasarkan ayat ini, yaitu kebaikan hati kita. Nah, yang dimaksud dengan kebaikan hati kita seperti apa? Yang dimaksud dengan kebaikan hati kita dapat kita pahami dalam 3 aspek. Yang pertama adalah kebaikan hati kita ditunjukkan dalam hal kelembutan, atau orang menyebutnya sekarang moderasi, yaitu temperamen dalam diri kita yang dinyatakan dengan menolak untuk menuntut hak kita yang ketat, yaitu bahwa kita rela menahan diri agar orang lain boleh mengalami kebaikan. Sebab tidak ada sukacita dalam keegoisan yang sempit, atau sukacita melibatkan hati yang terbuka itu yang dituntut oleh Tuhan, yaitu bahwa ada kasih yang murah hati. Karena di ayat 4, sukacita dalam Tuhan cenderung membuat manusia menjadi lemah lembut atau lembut terhadap orang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan hati itu dinyatakan di dalam pengertian ugahari atau kesederhanaan. Artinya bahwa ketika kita bergaul dengan masyarakat di sekitar kita, kita tidak menunjukkan keegoisan kita, kerakusan kita, atau sikap korupsi kita, tetapi kita hidup dalam kewajaran, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Orang bisa melihat bahwa kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kebaikan hati yang ditujukan secara internal atau antar orang percaya, yaitu kita harus saling mengasihi. Dan ketika
kasih itu dinyatakan di antara sesama kita, maka orang yang tidak percaya akan melihat bagaimana orang percaya hidup di dalam kasih, sehingga mereka mau mengikuti teladan kita. Kita sudah menjadi saksi Tuhan dalam situasi seperti itu. Lalu pertanyaan yang berikut adalah, siapa yang sudah dekat dalam ayat 5 itu? Di dalam ayat 5 dikatakan Tuhan sudah dekat. Kenapa dikatakan Tuhan sudah dekat? Rasul Paulus mengaitkan setiap tindakan kita, yaitu kebaikan hati kita, adalah berdampak kepada masa kedatangan Tuhan. Yaitu bahwa ketika kita tadi disebutkan menolak untuk mempertahankan hak-hak kita, ya, atau kita tidak membalas ketidakadilan, atau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara. Dia tidak pernah membalas orang-orang yang membicarakan dia, karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan datang untuk menghakimi semua tindakan orang itu. Dia selalu yakin bahwa kalau Tuhan sudah dekat, berarti itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang akan menghakimi setiap orang. Maka kita tidak bisa untuk membela diri kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu kita ketika berbicara menjadi saksi, kita tidak harus menuntut hak-hak kita, tetapi kita serahkan bahwa Tuhanlah yang akan menghakimi, Tuhan yang membela kita. Jadi sekalipun mungkin hari-hari kita ada melihat banyak ketidakadilan di sekitar kehidupan kita, kita merasa seolah-olah kita adalah kelas nomor sekian atau kelompok minoritas, mari kita buang semua itu, kita serahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi pembela kita. Dia akan datang untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka biarlah kita semua boleh hidup sebagai saksi Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, dan pada saat ini kami berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini akan terus mengembangkan kebaikan hati di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak bersahabat, di tengah-tengah sesama yang mungkin juga tidak mengasihi, di tengah-tengah berbagai bentuk kehidupan yang tidak adil. Biarlah kami boleh tetap memancarkan kebaikan hati kepada banyak orang, karena semua yang kami lakukan adalah di dalam keyakinan Tuhanlah yang menjadi hakim atas kami, atas setiap orang, sehingga kami percaya bahwa seluruh muara dari tindakan kami akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu berkati semua jemaat Tuhan yang ada tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tuhan berkati mereka masing-masing, para pelayan Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.